Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama agung yang dikenal dengan kezuhudannya, keluasan ilmu, dan keberaniannya menegakkan kebenaran, lahir di kota Kufah, di tepi barat sungai Eufrat pada tahun 97 Hijriah atau 716 Masehi. Di tengah lautan manusia yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, terdengar gema talbiyah dan doa yang bersahutan. Namun, di antara ribuan suara itu, ada satu sosok yang menonjol dengan kesederhanaannya. Wajahnya teduh, matanya basah oleh air mata cinta dan rindu. Ia tidak berseru, labbaik Allahumma labbaik, seperti jamaah lainnya, melainkan sibuk dengan satu amalan, yaitu bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali hendak melangkah mengitari Ka'bah, ia berhenti sejenak. Bibirnya bergetar lembut, melafalkan salawat dengan penuh kehusyukan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, barulah setelah itu ia mengangkat kaki, melangkah satu langkah. Lalu berhenti lagi dan bersalawat, kemudian melangkah kembali. Begitu seterusnya. Tak satu langkah pun ia ayunkan tanpa bersalawat terlebih dahulu. Orang-orang di sekitarnya memperhatikannya dengan penuh keheranan. Ada yang mengira ia lemah, ada pula yang menyangka ia lalai dari sunnah membaca talbiyah. Seusai tawaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri mendekat dengan wajah teduh. Ia berkata dengan bahasa yang lembut namun syarat nasihat. Saudaraku, maaf bila aku bertanya, mengapa engkau tidak bertalbiyah, bertasbih, bertahlil seperti jamaah yang lain? Bukankah talbiyah, tasbih, tahlil itu sunnah bagi kita dalam ibadah tawaf ini? Apakah engkau telah mengetahui keagungan salawat lebih besar dari yang demikian? Pemuda itu menatap Ka'bah sejenak, lalu menunduk, senyum kecil terukir di wajahnya. Ia bertanya, siapakah engkau? Semoga Allah memberimu kesehatan? Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu pemuda tersebut berkata lagi, seandainya engkau bukan orang yang asing di antara orang-orang di zamanmu, aku tidak akan menceritakan kepadamu tentang kondisiku, dan tidak akan mengungkapkan kepadamu rahasiaku. Kemudian ia berkata, benar wahai imam, ujarnya pelan. Talbiyah adalah sunnah, namun aku telah melihat sesuatu yang membuat lidahku hanya ingin bersalawat. Imam Sufyan Ats-Tsauri menatap heran. Lalu bertanya, melihat sesuatu? Kemudian pemuda tersebut menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Aku masih mengingat perjalanan itu seumur hidupku, perjalanan suci bersama ayahku menuju Baitullah, hanya dengan berjalan kaki. Panas siang di gurun itu begitu menyengat hingga seolah membakar udara. Setiap langkah terasa berat, kaki menembus pasir yang panasnya seperti bara, sementara mata silau oleh cahaya matahari yang memantul dari padang luas tanpa batas. Tak ada tempat berteduh selain bayangan kecil di balik bebatuan, dan seteguk air menjadi anugerah yang terasa lebih berharga dari apapun di dunia. Namun di tengah panas yang menguji, hati kami tetap tegar karena di setiap langkah, ada keyakinan bahwa arah ini menuju rumah Allah, Baitullah yang dirindukan. Ketika malam tiba, suasana berubah seketika. Udara yang siang tadi membakar kini menggigit tulang dengan dingin yang menusuk. Angin padang pasir berhembus kencang, membuat tubuh menggigil di balik kain tipis yang membalut. Kami berbaring di atas pasir dingin, memandang langit yang bertabur bintang, dan hanya doa yang menghangatkan hati. Siang dan malam berganti, panas dan dingin silih berganti, namun langkah tak berhenti. Sebab kami tahu, setiap tetes keringat dan setiap gigil tubuh yang kedinginan adalah bagian dari perjalanan menuju panggilan ilahi. Suatu hari, di tengah perjalanan panjang menuju Baitullah, matahari memancar begitu terik di atas hamparan pasir yang tak berujung. Aku melihat langkah ayah mulai melambat. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, dan keringat mengalir deras di pelipisnya. Ayah, istirahatlah dulu, kataku sambil menahan cemas. Tapi ayah hanya tersenyum lemah. Tidak apa-apa, nak, sebentar lagi kita sampai di tempat teduh, jawabnya lirih. Namun belum sempat kami menemukan tempat untuk berhenti, tubuh ayah limbung dan jatuh ke pasir. Aku segera berlutut, menahan kepalanya di pangkuanku. Ayah, ayah, panggilku dengan suara bergetar. Ayah membuka matanya perlahan, menatapku dengan pandangan yang tenang meski tubuhnya lemah. Jangan khawatir, nak, katanya pelan. Ini hanya ujian kecil dari Allah. Setiap langkah kita bernilai di sisinya. Air mataku jatuh, membasahi tangan yang mulai dingin. Aku memberi seteguk air dari kantung kulit, lalu meneduhinya dengan kain lusuh yang kami bawa. Air mataku pecah. Ketika malam tiba, di bawah langit gurun yang sunyi, ayah menghembuskan napas terakhir di pangkuanku. Wajahnya tenang, seolah tertidur dengan damai. Aku menatapnya lama, tak kuasa berkata apa-apa selain berbisik, semoga Allah menerima setiap langkahmu.
beberapa saat kemudian, napasku terhenti. Tapi perlahan, sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi, warna wajah ayahku berubah. Dari pucat lembut, kini tampak menghitam, legam seperti terbakar. Aku terpaku, jantungku berdetak keras, tangan gemetar menahan rasa takut dan sedih yang bercampur menjadi satu. Tetapi aku tetap bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, aku merebahkan diri di sampingnya. Pasir gurun menjadi alas, kain lusuh menjadi selimut. Suara angin menjadi lagu pengantar yang lembut sekaligus pilu. Perlahan, mataku terpejam di antara lelah dan air mata, aku pun tertidur dalam kesunyian malam, dengan doa yang masih menggantung di bibirku agar Allah menerima amalan bapakku. Dalam lelap yang dalam di tengah dinginnya gurun malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu dari kejauhan tampak seorang laki-laki berjalan mendekat. Wajahnya bersinar penuh keteduhan, seolah terpancar cahaya dari dalam dirinya. Pakaiannya putih bersih, begitu suci hingga tak ada debu sedikit pun yang menempel. Dan dari tubuhnya menguar aroma wangi yang belum pernah kucium seumur hidupku, lembut, menenangkan, dan membuat dada terasa lapang. Aku terpaku, tak mampu mengucap sepatah kata. Laki-laki itu tersenyum padaku. Tanpa berkata sepatah pun, lelaki itu menghampiri kami dan berlutut di samping jasad sang ayah yang tertutup kain lusuh. Ia membuka penutup itu dengan hati-hati, dan tampaklah wajah ayahku yang hitam legam. Laki-laki bersinar itu menatapnya penuh kasih. Ia kemudian mengulurkan tangannya, tangan yang lembut dan bercahaya. Lalu mengusap wajah sang ayah dengan gerakan perlahan, penuh kelembutan. Begitu sentuhan itu menyentuh kulit sang ayah, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Warna hitam itu perlahan memudar, seolah disapu cahaya dari dalam. Wajah sang ayah berubah menjadi putih bersih, tenang, dan bercahaya. Senyum lembut tampak menghiasi bibirnya, seakan sedang tidur dalam kedamaian. Aku tertegun menyaksikan pemandangan itu. Udara di sekitarnya dipenuhi keharuman yang lembut, menenangkan hati yang gundah. Aku menunduk, lalu berkata dengan suara bergetar, "Siapakah engkau, wahai Tuan yang mulia?" "Semoga Allah merahmatimu. Allah telah menganugerahkanmu kepada ayahku di negeri yang abadi." Lelaki itu tersenyum lembut. Matanya memancarkan kasih, namun juga wibawa yang sulit kujelaskan dengan kata-kata. Ia bertanya, "Tidakkah kau mengenalku?" Aku menggeleng, menahan napas, menanti penjelasan. Lalu ia melanjutkan, "Akulah Muhammad bin Abdullah, pemilik Al-Quran yang mulia." Suara itu lembut, namun mengguncang seluruh jiwaku. Aku menatapnya penuh haru, dan rasa hormat memenuhi dadaku. Beliau melanjutkan dengan nada tenang, "Ayahmu adalah orang yang banyak dosa, namun ia banyak membaca salawat kepadaku. Dan ketika ayahmu tertimpa musibah, ia meminta pertolongan kepadaku. Maka akulah penolongnya, yang banyak didoakan olehnya selama hidupnya." Kata-kata itu menembus kalbuku. Aku hanya bisa menunduk, air mataku mengalir tanpa henti. Seketika aku mengerti bahwa bacaan salawat ayahku yang tulus, sekalipun dari hati yang penuh kekurangan, menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepadanya. Begitu jawaban itu selesai, Rasulullah tersenyum, lalu perlahan berdiri dan beranjak pergi. Langkah beliau tenang, penuh wibawa, hingga bayangannya pun tampak membawa keteduhan. Aku terdiam. Dadaku bergemuruh, bukan karena bingung, tapi karena kagum. Dari kepergian yang hening itu, aku justru merasakan keagungan yang tak terlukiskan. Air mataku menetes perlahan. Tanpa sadar, bibirku bergetar mengucap, "Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad." Aku kini mengerti kepergian Rasul bukanlah jarak, melainkan panggilan untuk selalu mendekat lewat salawat. Seketika aku terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi pelipisku. Mimpi itu terasa begitu nyata. Aku melihat Rasulullah tersenyum, dan di samping beliau ada wajah bapakku yang bersinar terang, bukan lagi hitam dan kusam seperti terakhir kali aku lihat. Jantungku berdetak cepat seraya menatap sekeliling, memastikan diriku benar-benar terjaga. Suara angin subuh menyusup, membawa aroma tanah dan keheningan. Perlahan, aku melihat tubuh bapakku yang terbaring diam di sampingku. Dengan tangan gemetar, aku membuka kain penutup wajah sang bapak, dan saat itu juga mataku membelalak, bibirku bergetar. Wajah yang semalam aku tangisi kini tampak bersih dan bercahaya. Hitam legam yang dulu melekat telah sirna, berganti putih lembut seakan disinari cahaya dari langit. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Aku menunduk, lalu berbisik pelan, "Ya Rasulullah, sungguh benar mimpiku. Engkau telah memuliakannya." Dadaku merasakan keharuan menjelma menjadi ketenangan, karena aku tahu,
keajaiban itu bukan sekadar mimpi, melainkan tanda kasih sayang Rasulullah bagi siapapun yang diingat dengan cinta dan salawat. Pesan salawat ialah sebuah ucapan yang tampak sederhana, namun di baliknya tersimpan rahasia yang agung antara langit dan bumi. Sejak awal dunia diciptakan, para malaikat telah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langit bersenandung dengan pujian, bumi pun bergetar oleh keberkahan namanya. Dan hingga akhirat kelak, salawat tetap menjadi cahaya yang menuntun mereka yang mengucapkannya dengan hati yang tulus. Di dunia, keagungan salawat tak hanya janji, tapi nyata, banyak yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, seperti wajah yang kelam berubah bercahaya, hati yang keras menjadi lembut, hidup yang gelap disinari keberkahan. Ada yang dulunya tenggelam dalam dosa, namun karena salawat, Allah ubah hitam legam wajahnya menjadi putih bersih bukan sekadar warna, tapi tanda diterimanya taubat dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhirat kelak, salawat akan berdiri di hadapan Allah sebagai cahaya, menjadi naungan di padang mahsyar, menjadi penolong bagi lisan yang pernah menyebut nama Nabi Muhammad dengan penuh cinta. Salawat bukan hanya zikir, ia adalah jembatan menuju kasih Rasul. Ia adalah rahmat yang mengalir dari dunia hingga surga. Maka siapapun yang hidup dengan salawat, akan mati dengan cahaya, dan dibangkitkan dengan wajah bercahaya, seputih cinta yang ia panjatkan untuk kekasih Allah, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisyawab.